Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Gembira bisa bertemu. Sebagian kecil kita bertemu saat ini dan sebagian besar di antara kita bertemu secara online. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan di bawah satu tema menghadapi masa depan dengan sukacita. Kita akan bersama-sama membuka dari Matius pasal 2 ayat yang pertama hingga yang ke-12. Matius pasal 2 ayat yang pertama hingga yang ke-12. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menyimak di dalam Alkitabnya atau bisa bersama-sama mendengar, mengikuti apa yang saya sudah buat. Matius 2 ayat 1 hingga yang ke-12. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, Mari kita bersama-sama satu dalam doa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami sudah mendengar, menyimak akan firman Tuhan di dalam Matius. Oh Tuhan, sucikan, kuduskan hati kami, tolong kami ketika kami bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Allah Roh Kudus bekerja kepada setiap kami, baik yang hadir pada saat ini maupun yang hadir secara virtual. Kami mohon Tuhan Kau bekerja di tengah-tengah kami, menyingkapkan apa yang menjadi kehendak-Mu, menguatkan, menegur, memimpin kami, sehingga kami boleh menghadapi masa depan hanya di dalam Tuhan saja. Tuhan tolonglah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Yang percaya katakan, amin. Bapak Ibu Saudara, saya ingin bertanya dalam beberapa detik ini. Coba Anda pikirkan, kira-kira momen apa di dalam hidup Anda yang paling menyenangkan? Momen apa di dalam hidup Anda yang paling menyenangkan? Mungkin anak muda akan berkata, "Oh kalau saya Pak Pendeta waktu menikah." Ada yang lain mungkin mengatakan, "Oh saya kalau ketika lama kepingin punya anak, lahir anak pertama, terus kedua, ketiga dan seterusnya." Ya. Ada yang mungkin juga mengatakan, "Oh kalau saya Pak Pendeta dulu staf, sekarang jadi direktur." Atau Anda akan mengatakan, "Waktu saya kena corona dan sembuh."
Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita bisa panggil para Majus datang ke tempat ini di depan kita wawancarai, interview, dan kemudian kita kasih pertanyaan yang sama. Momen apa dalam hidupmu yang paling menyenangkan? Saya kok yakin para Majus ini akan berkata, ketika mencari dan menemukan Yesus. Ketika mencari dan menemukan Yesus. Itu sukacita yang sangat besar. Seperti Alexander Fleming menemukan antibiotik penisilin pertama di dunia. Seperti Sir Thomas Isaac Newton menemukan gaya gravitasi ketika kejatuhan apel. Seperti Thomas Alva Edison menemukan lampu bola pijar. Sukacita yang besar. Menarik sekali di dalam Matius 2 ayat 10. Mungkin Anda bertanya, kok tahu kalau dia bersuka cita? Mari kita lihat dalam Matius 2 ayat 10. Di situ bagian Alkitab menarik sekali dengan jelas memberitahukan bagaimana perasaan senangnya para Majus. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Kata yang dipakai bahasa Indonesia kurang begitu jelas. Tapi kalau kita lihat bahasa Inggris, itu luar biasa. Dikatakan di sini apa? Mereka overjoy. Bukan sekedar sukacita, overjoy. Filled with joy. Sukacita itu sampai tumpah-tumpah. Great joy, exceedingly joy. Dan menarik sekali dalam bahasa aslinya, 4 kata memakai bagian yang sama untuk menjelaskan sukacita itu. Sederhananya kalau saya boleh simpulkan, apa ya kata yang cocok bahasa Indonesia? Perasaan mereka. Maka saya boleh simpulkan sebagai berikut. Mereka sangat amat senang banget. Itulah perasaan mereka ketika mereka mencari dan menemukan Yesus. Orang Majus itu siapa? Ada orang mengatakan, oh dia raja, oh orang bijaksana. Majus dari kata magos artinya orang yang ahli ilmu alam. Kalau saya boleh katakan sekarang itu profesor doktornya. Orang yang hidup yang memang pakar di bidang ilmiah. Dan mereka bersukacita. Kenapa? Di dalam penelitiannya, di dalam pergumulannya, di dalam pakarnya. Dia mencari menemukan. Ini jawaban yang dibutuhkan dunia. Yesus juru selamat. Ini yang dicari. Sukacitanya itu sangat amat senang banget. Sebenarnya banyak alasan bagi para Majus untuk bersungut-sungut. Dan mereka bisa bersungut-sungut dengan banyak alasan. Sukacita oke sesaat, tetapi bagaimana dengan perjalanan? Mereka melewati perjalanan yang begitu panjang. Ada yang mengatakan para Majus mungkin dari India. Sebagian besar mengatakan oh dari Persia. Dari mana para Majus ke timur itu bukan perjalanan dekat. Dulu nggak ada pesawat Bapak Ibu. Dulu tidak ada mobil. Anda bisa bayangkan perjalanan yang begitu jauh itu melelahkan. Saya ingat beberapa waktu yang lalu saya dari Danau Galilea turun sampai di Madeba atau daerahnya Musa. Itu 3 jam perjalanan. Gak enak. Anda bisa bayangkan dari timur turun jalan begitu jauh. Saya kemudian merenung-renung dalam 10 tahun terakhir saya paling tidak mengunjungi 30 tempat di pelosok. 30 tempat di pelosok. Perjalanan kadang itu jauh, rasanya itu badan orang mau potol semua. Kadang berapa kali hampir kecelakaan, hampir mati. Mogok di tengah hutan. Perjalanan yang begitu melelahkan. Gampang sekali buat kita bersungut-sungut. Hilang sukacitanya. Dan memang punya banyak alasan untuk para Majus bersungut-sungut. Bukan hanya itu, Anda lihat di gambar ini. Mereka bawa apa Bapak Ibu? Bawa apa? Emas, kemenyan, dan mur. Itu harta yang mahal. Anda bisa bayangkan kalau gambaran sekarang Anda dari bank membawa 100 juta atau 500 juta atau 2 miliar. Anda naik kendaraan sendiri. Bagaimana perasaan Anda? Takut. Ini nanti dicegat penjahat bagaimana? Kita tahu di dalam Alkitab perumpamaan Samaria. Oh diembus di tengah jalan, digebukin, dirampok. Gampang sekali khawatir. Gampang sekali sukacitanya hilang. Belum lagi ketika mereka sudah berjumpa Herodes kemudian pergi. Mereka tahu, dikasih tahu di malaikat kasih tahu, jangan lihat sana. Dia bukan mau selamatkan, dia bukan mau menyembah Raja Herodes itu, mau bunuh. Saya iseng bertanya sama Semu yang juga di bidang kesehatan jiwa, katakan ini sebenarnya apa? Paranoid? Masalah kepribadian. Ya,
Sejarah mencatat Raja Herodes, dia bunuh istrinya, dia bunuh anaknya, dia bunuh mertuanya. Kenapa? Takut disaingi. Dan sejarah pula mencatat di Alkitab, anak-anak umur 2 tahun ke bawah mati. Anda bisa bayangkan kalau Anda berjumpa dengan orang yang sakit jiwa, enak enggak? Gampang kita mengeluh, oh ini orang bermasalah mungkin di kerjaan. Oh ini orang bermasalah mungkin di tempat Anda tinggal, di lingkungan Anda. Gampang membuat kita bersungut-sungut, kenapa saya punya neighbor from hell. Ada kalanya kita merasa seperti itu. Tetangga kita kenapa bermasalah sekali. Anda bisa bayangkan para Majus punya alasan banyak untuk bersungut-sungut. Tetapi Alkitab mencatat apa? Alkitab mencatat mereka senang amat. Dikatakan apa di sini? Sangat amat senang banget. Apakah kemudian setelah berjumpa Yesus mereka pulang sedih? Mereka bawa sukacita? Kita lihat dalam bagian ini. Bapak Ibu, manuskrip Syriak abad 8 itu rupanya ditemukan sebuah catatan. Dan catatan itu mengisahkan apa? Rupanya para Majus ini membawa pulang berita itu setelah ketemu bayi Yesus, mereka pulang. Dan rupanya mereka menulis kesaksian. Kesaksiannya apa? Mereka menemukan ini yang membuat mereka sangat amat senang banget. Dan akhirnya apa? Mereka menceritakan kepada orang-orang di sekitar. Siapa Yesus? Bukan hanya orang yang menyelamatkan dia. Bukan hanya orang yang membawa kepastian surga. Banyak agama mengajarkan mudah-mudahan kamu masuk surga. Tetapi di dalam Nasrani, di dalam firman Tuhan dikatakan, jikalau engkau percaya Yesus, bukan karena kebaikan, engkau diselamatkan oleh Yesus. Bukan hanya itu. Ada bingan, ada silo, ada sukacita, damai sejahtera. Dan itulah yang para Majus bawa. Mereka menceritakan di dalam manuskrip abad 8 Syriak ini, mereka menceritakan sukacitanya bertemu Yesus. Meskipun mereka meskipun mereka punya banyak alasan untuk bersungut-sungut, untuk hilang sukacitanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini ada COVID-19. Ada orang yang mengatakan COVID-19 itu yang salah bukan COVID-nya, tahun 2020 katanya. COVID-19 pandemik ini membuat banyak orang stres. Ada yang cuci tangan sampai tangannya lecet. Ada yang depresi nggak bisa tidur. Ada yang berduka, ya nggak bisa disalahkan. Sahabatnya atau kerabatnya yang mereka kasih dipanggil Tuhan. Dan ini membuat apa? Kondisi kehilangan sukacita itu nyata. Ada yang rasa, aduh kehidupanku hancur, perekonomian rontok. Beberapa minggu yang lalu Badan Pusat Statistik Nasional mempublish hasil daripada survei. Rata-rata di Indonesia penghasilan orang turun 5%. Dan 3 bidang yang paling terdampak, yang porak-poranda di Indonesia. Apa itu? Yang pertama adalah akomodasi dan makan minum. Yang kedua adalah real estate, perumahan. Yang ketiga adalah transportasi. Dan banyak yang seterusnya di bawah. Bapak Ibu bisa aja dan absah kok. Orang mengatakan nggak salah kok. Bersungut-sungut kehilangan sukacita. Tapi apa yang saya coba katakan ketika hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Dari para Majus. Yang saya hendak katakan adalah jangan biarkan sukacita Anda sandar Yesus dirampok oleh gejolak dunia. Yang saya katakan adalah jangan biarkan sukacita Anda sandar Yesus dirampok oleh gejolak dunia. Para Majus tidak rela sukacitanya sandar Yesus. Bingan Silo begitu luar biasa, lebih daripada emas, kemenyan dan mur, dirampok oleh gejolak dunia. Bapak Ibu Saudara, 2 tahun yang lalu jurnal Psikoterapi volume 28 mempublish penelitian daripada Dr. Yoel Wong dari Bloomington University. Menarik sekali, dia mengadakan penelitian terhadap 329 orang yang dikonseling. Kemudian dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah konseling saja. Jadi dia ada curhat, saya ada bergumul, ini didengarkan. Yang kedua adalah orang yang dengar, dia diajak untuk konseling ini, kemudian dia cerita pergumulannya, terus diminta untuk menulis perasaan negatif. Marah, dendam, iri hati, benci, tulis semua. Dan yang ketiga adalah mereka dikonseling, dengar cerita tentang pergumulannya, curhat gitu ya. Tapi
diminta untuk melihat sisi atau hal-hal yang bisa disyukuri. Anda bisa bayangkan ya. Kemudian dilihat hasilnya, 4-12 minggu. Penelitian ini mencatat, Anda bisa tebak, pada kategori ketiga. Orang yang di dalam pergumulannya belajar untuk melihat hal-hal yang bisa disyukuri, dia memiliki kesehatan mental yang lebih baik. Kita berhenti sejenak di sini. Bukankah ini ajaran Alkitab? Ya, mengucap syukurlah senantiasa, bersukacitalah. Roma 12 mengatakan bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Bukankah penelitian para ilmuwan yang setengah mati mengambilkan dana begitu banyak, ujung-ujungnya itu menyatakan apa yang di Alkitab itu ketika kita jalani pola hidup itu membuat kita lebih baik. Bapak Ibu, jangan biarkan sukacita Anda sandar Yesus dirampok oleh gejolak dunia. Mungkin Anda bertanya bagaimana caranya praktisnya Pak Pendeta. Saya akan berikan 3 tips praktis. Cara bagaimana jangan biarkan sukacita Anda sandar Yesus dirampok oleh dunia. Yang pertama adalah buang. Mari sama-sama dengan saya ucapkan kata sambil boleh begini, tapi jangan buang HP Anda ya. Buang, 1, 2, 3. Buang. Apa yang mau dibuang? Bukan HP Anda, bukan. Buang apa? Prasangka negatif, pikiran negatif, menghakimi orang lain, pikiran-pikiran jelek. Instagram, Facebook, WhatsApp itu netral. Bisa membawa kita belajar banyak hal, kita ikut ibadah, lewat YouTube dan sebagainya. Tetapi sebaliknya ini bisa menghancurkan hidup kita kalau kita telan hoax. Kalau kita kemudian dengar beritanya, sebentar nanti ada kerusuhan ini, sebentar ada premanisme, ada terorisme. Berapa banyak sih berita di dunia ini membuat kita sukacita? Kalau saya hitung-hitung mungkin nggak sampai 0,1%. Mostly kebanyakan berita yang ada membuat kita itu gelisah. Hidup ini susah, sudah susah, kenapa ditambah susah? Jadi apa? Kalau itu membawa pengaruh negatif, buang. Kita harus ambil pengaruh yang positif. Yang kedua adalah fokus. 2, 3. Fokus. Fokus apa yang kita fokus? Ingat-ingat terus kebaikan Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Kalau kita lihat masalah, kita bisa kecewa. Di gereja pun juga begitu. Ketika Anda melihat orangnya, Anda bisa kecewa. Ketika Anda fokus kepada Tuhannya, Anda dikuatkan. Dan sukacita itu tidak dirampok daripada Anda. Kenapa? Karena Yesus yang Anda pegang. Bukan janji orang. Bukan janji politisi. Bukan apa kata orang. 2 hari yang lalu saya, 3 hari lebih tepatnya, ya hampir 3 hari. Saya membaca tulisan dari Dr. Vincent Ialenti. Kalau Anda pernah dengar. Dia adalah asisten profesor di Washington University. Sekarang lagi ngambil postdoc. Dia juga penulis daripada buku berjudul Deep Time Reckoning, How Future Thinking Can Help Earth Now. Dr. Vincent Ialenti adalah ahli. Dia meneliti limbah nuklir di Finlandia. Jadi ini negara maju, cara pikir orang maju. Anda bisa bayangkan ya, kalau saya pernah jumpai orang di Makassar, Pak, kenapa buang sampah sembarangan? Buang sampah dulu, banjir pikir nanti. Banyak orang seperti itu. Tetapi orang di negara maju dengan cara pikir panjang, ketika saya berbuat ini, apa yang terjadi pada anak cucu saya? Nanti yang rugi siapa? Saya atau komunitasnya atau apa? Mereka berpikir begitu panjang. Nah di dalam rangkaian yang begitu panjang, antara sejarah dan masa depan, Vincent Ialenti dalam bukunya dia mengatakan hal yang penting. Apa itu? Refleksi diri. Dia pakai kata deep time. Refleksi diri menolong kita untuk menghadapi tekanan hidup di masa kini. Refleksi diri menolong kita untuk melatih kita berpikir panjang. Bukankah itu yang baru saja diajarkan Alkitab? Saat teduh, fokus kepada Tuhan, membaca Alkitab. Ada kalanya mungkin kita perlu schedule lagi. Apakah saya sudah membaca Alkitab setiap pagi? Berdoa. Dan membuat kita menolong apa? Dengan refleksi diri. Ini orang dunia, dari pakar ilmuwan. Mereka sebenarnya hendak menyatakan apa? Bukan melakukan detailnya, tapi melakukan pola firman Tuhan. Menguntungkan
diri kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ketiga adalah libatkan. 2, 3, libatkan. Libatkan siapa? Tuhan. Libatkan Tuhan di dalam setiap keputusan yang kita ambil. Saya tidak katakan COVID seperti ini, diam-diam saja, diam di rumah terus. Enggak. Saya juga enggak katakan lalu kumpul-kumpul dengan banyak orang, jangan takut. Enggak juga. Tapi yang saya katakan apa? Libatkan, aktif libatkan Tuhan. Ada pilot pramugari yang kemudian pesawatnya enggak terbang, dia bikin apa? Apakah berdiam diri tunggu sampai pesawat nanti terbang baru ada kerjaan? Enggak. Dia berjualan makanan, dia berbuat sesuatu. Ketika kita melibatkan Tuhan, orang yang melibatkan Tuhan tidak akan kekurangan penyertanya. Bapak Ibu, saya ingin menutup dengan sebuah cerita tentang zaman dulu ya. Seorang gadis dengan keluarganya, gadis kecil dengan keluarganya, dia kalau dulu traveling belum ada pesawat, belum ada mobil. Jadi orang ini lumayan cukup kaya lah, ya lumayan lah. Dia naik kapal, jadi dari satu jalan ke jalan yang lain. Dia naik kapal, kemudian dia begitu senang, wah makan di kapal, lihat pemandangan. Di tengah laut, ombak itu tiba-tiba besar ya, mengerikan ya. Orang semua pada takut, sembunyi masuk di dalam kapal itu. Ketakutan. Ini anak ini punya orang tua, papanya sudah pucat sekali ketakutan. Mamanya berusaha hiburkan, tenangkan, dikasih minyak, digosok. Gadis ini takut. Tapi dia pikir, saya harus ke ruang kapten. Dia beranikan dirinya, dia naik pelan-pelan, air yang ciprat sana sini, dia naik, dia pegangan erat-erat. Akhirnya dia sampai di ruang kemudi. Kemudian dibuka pintu, dia ketok. Dibuka pintu, kemudian, hey sweet girl, what are you doing here? Lagi ngapain? Kemudian, I want to see captain. Kemudian anak buahnya kapten bilang, Captain, there's a sweet girl looking for you. Ada anak gadis kecil ini cari kamu. Kemudian dengan bahasa kuyup dan gadis ini dibantu dikasih selimut. Dan dia bilang kepada kaptennya, Kapten, are we safe? Kapten, apakah kita akan selamat? Kapten itu kemudian menoleh. Dengan wajah yang tersenyum. Dia bilang, dia turun ke bawah, dia kasih tahu orang tuanya. Orang tuanya kaget, kamu dari mana? Sudah ceritakan. Dan dia bilang, when I see his face, I know we are safe. Ketika aku lihat wajahnya, aku tahu, aku aman. Saya tidak tahu bagaimana dengan Anda. Di Makassar, nggak usah jauh-jauh, di Makassar ada orang-orang yang saya kenal. Ada orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan karena COVID. Seolah-olah kita itu ada dalam mimpi. Ada orang-orang yang kalau bisa makan saja, syukur. Hari ini kalau Anda serasa di dalam badai yang mengerikan. Hari ini kalau Anda merasa awan begitu gelap, firman Tuhan mengajak kita, pandanglah pada Yesus. Mari kita satu dalam doa. Tenangkan diri Anda masing-masing. Berdoalah kepada Tuhan. Pandanglah
pagi hari ini apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin didoakan, baik yang ada di tempat ini, Anda ingin didoakan oleh hamba Tuhan ataupun Anda ada di layar, di YouTube, di virtual, Anda bisa mengangkat tangan Anda. Tuhan tahu pergumulan Anda, apapun. Jika hari ini Anda ingin didoakan, Anda dapat mengangkat tangan Anda sebagai penyembahan kepada Tuhan. Sebagai Tuhan, saya membutuhkan akan doa. Anda dapat mengangkat tangan kanan atau tangan kiri jika ingin didoakan. Tuhan Yesus, hamba-Mu datang di hadapan-Mu. Yang pada pagi hari ini, yang pada saat ini mengikuti ibadah ini. Dan mereka bergumul dengan berat Tuhan. Mereka yang berduka Tuhan hiburkan. Mereka yang sakit Tuhan tolong sembuhkan. Mereka yang bergumul di dalam keadaan ekonomi, Tuhan tolong buka jalan. Beri hikmat untuk libatkan Kau. Mereka yang bergumul di berbagai macam permasalahan. Yang sulit tidur, yang sulit menghadapi kesulitan ini. Yang tidak tahu bagaimana menghadapi masa depan. Tuhan tolong. Dan mereka yang pada saat ini, yang pada pagi hari ini, ingin mendapatkan doa. Tuhan, hamba-Mu berdoa selaku hamba Tuhan. Nyatakan, tolong Tuhan supaya sukacita kami sandar Yesus tidak dirampok oleh gejolak dunia. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong umat-Mu. Sebab Engkau yang menyelamatkan kami. Engkau yang mengetahui sejarah dan masa depan. Engkau yang sanggup memelihara kami. Yang sakit Tuhan bisa sembuhkan. Yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang buta melihat, yang bisu bicara, yang mati dibangkitkan. Itulah Tuhan yang kami sembah. Oh Tuhan, kiranya Engkau menolong jemaat-Mu, umat-Mu, supaya mereka boleh mendapatkan damai sejahtera itu Tuhan. Menteraikan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah kami boleh siap menghadapi bukan hanya hari ini, tetapi hari depan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Yang percaya katakan, amin.